Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan G-Shock. Untuk boxnya gue dapat box kertas dengan motif abstrak ya. Tapi sebenarnya ini sih box pelapis saja. Box utamanya ada di dalam. Nah, di bagian atas ini ada logo G-Shock warna merah. Sebelah kanan polos, bagian depan ada logo G-Shock lagi. Sebelah kirinya ada banyak informasi, ada barcode juga. Terus bagian belakang ini ada stiker untuk nomor referensi jam tangan yang akan kita review, yaitu G-Shock GBD 209DR. Dan bagian bawah juga ini masih ada lagi stiker dari PT Gilang Agung Persada. Sekaligus ini jadi salah satu tanda kalau G-Shock yang gue beli itu bergaransi resmi. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini gue dapet gantungan kunci. Ini bukan bonus dari G-Shock ya, tapi ini bonus dari tokonya. Kebetulan gue dapat barang ini dari tokonya Gudang Jam yang ada di Shopee. Selain gantungan kunci, ada juga bonus wise bag keren nih guys. Nah, ini ada brandingnya ya, Gudang Jam. Gak cuma itu loh, kalau beli di tokonya Gudang Jam, kita juga bakalan dapat benefit berupa ekstra garansi atau garansi tambahan selama 1 tahun. Jadi kalau dari G-Shock sendiri kan garansi resminya 2 tahun nih. Berlaku juga buat produk BBG, Edifice, dan ProTrack. Nah, kalau belinya di Gudang Jam, garansinya ditambahin 1 tahun lagi. Jadi total masa garansinya 2 plus 1 tahun. Pokoknya udah terjamin banget lah kalau kalian beli di sini. Untuk link tokonya udah gue siapin di deskripsi. Buat kalian yang mau check out atau mau lihat-lihat koleksinya Gudang Jam, bisa langsung klik aja linknya. Nanti akan otomatis masuk ke aplikasi Shopee kalian. Oh ya, untuk harga G-Shock GBD 200 dengan warna hijau stabilo ini, terakhir gue cek di Gudang Jam harganya sekitar 2,1 jutaan. Nah, untuk seri-seri G-Shock ini, seperti yang kita tahu ya, banyak banget beredar barang KW-nya. Jadi harus hati-hati nih. Kalau kalian lihat di toko atau marketplace ada yang jual lebih murah, bisa jadi itu barang KW. Kebanyakan sih ngakunya ori BM ya, padahal ya aslinya sama-sama aja dengan KW. Apalagi kalau beda harganya udah terlalu jauh, ya itu udah jelas lah ya. Jadi jangan gampang tergiur harga murah guys. Kalau gue pribadi sih, untuk G-Shock gue lebih pilih beli yang garansinya resmi dari PT GAP. Karena udah pasti ori, walaupun pastinya ya harganya sedikit lebih mahal ya, tapi sebanding banget sama apa yang kita dapat. Nah, bahkan pas beli si DW952 yang udah gue pakai selama 2 tahun terakhir ini, gue pilih belinya yang bergaransi resmi dari PT GAP. Padahal ini G-Shock termurah loh ya. Sekarang pun harganya cuma sekitar 600 sampai 700 ribuan lah. Tapi gue tetap beli yang pasti-pasti aja, karena uang kita berharga guys. Oke, GBD 200 ini adalah salah satu G-Shock termurah juga. Tapi termurahnya di sini untuk seri-seri yang udah bisa connect ke smartphone. Dan mungkin nggak salah juga kalau kita bilang G-Shock GBD 200 ini adalah smartwatch. Atau mungkin lebih tepatnya smart G-Shock kali ya. Karena jam tangan ini pastinya udah bisa terhubung ke smartphone kita. Dan udah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih layaknya smartwatch. Kayak fitur workout, stopwatch, data aktivitas, dan juga notifikasi pesan. Nah, nanti gue bikinin video terpisah deh ya, khusus buat bahas fitur-fiturnya ini. Dan jangan khawatir, walaupun fitur-fiturnya ini tambah banyak, udah kayak smartwatch, tapi G-Shock ini tetap gak meninggalkan identitas aslinya, yang dikenal tahan banting dan siap digunakan di segala medan. Makanya untuk kekuatan water resistnya, dia masih tetap ada di 20 bar atau 200 meter. Jadi untuk durability masih tetap sama ya, nggak dikurangin sama sekali, masih tetap tangguh. Untuk baterainya juga ini nggak perlu bolak-balik dicas, karena dari G-Shock sendiri mengklaim baterai tipe CR2032 yang dipakai di jam tangan ini bisa bertahan sampai 2 tahun. Ini salah satu kelebihan juga nih dibanding smartwatch pada umumnya. Jadi buat kalian yang pengen smartwatch anti ribet, nggak perlu bolak-balik ngecas, G-Shock GBD 200 ini bisa jadi opsi terbaik. Kemudian untuk desain, kalau menurut gue sih desainnya ini nggak jauh-jauh dari desainnya DW5600 ya. Dia bentuknya ngotak gitu. Bahkan bentuk layar sama bezelnya sih masih mirip banget nih sama DW5600. Cuma di bagian bawahnya ini dia udah ada tombol lampunya.
Untuk detail-detailnya juga udah pasti bagus. Dan yang gue suka dari G-Shock ini, untuk tulisan-tulisan yang ada di bagian case, dia udah digrafir. Jadi nggak bakalan luntur nih guys. Terus tulisan-tulisan di bagian dial juga aman, karena dia ada di bagian bawah kacanya. Berikutnya untuk LCD, ini jenisnya negatif LCD. Kualitasnya udah bagus banget nih, pixel-pixelnya halus, warnanya tajam, terus sudut pandangnya juga luas. Kita mau lihat dari arah manapun atau sudut manapun, kualitas gambar yang ditampilkan nggak akan berubah. Malah di angle tertentu atau posisi tertentu, layarnya ini kelihatan kayak nyala loh, terang banget. Kalau lampunya sendiri sih udah terang ya, dan dia punya mode auto light juga, yang kalau kita angkat dan putar pergelangan tangan buat lihat jam, lampunya akan otomatis nyala. Fitur ini cukup berguna nih di kondisi gelap, terutama di malam hari ya, biar nggak ribet pencet-pencet tombol lampu kalau mau lihat jamnya. Oke, lanjut untuk penampakan dari sampingnya kayak gini. Ada dua tombol berbentuk persegi panjang. Kalau strip hitam ini dia bagian dalam modulnya guys. Terus untuk pengunci strapnya pakai ulir ya, bukan spring bar. Dan udah pasti untuk jenis lugnya lug khusus. Jadi kita nggak bisa ganti strap model lain. Nah kemudian antara lug sama strap ini dia dikasih sambungan atau adapter yang menurut gue sih ini bikin tampilan jam tangannya terkesan lebih premium. Dan jam tangan ini tuh sengaja dibikin tipis ya, karena GBD 200 ini memang didesain untuk kenyamanan saat dipakai, termasuk saat dipakai untuk berolahraga. Selain tipis, pastinya jam tangan ini juga ringan, karena dia didominasi dengan material resin. Beratnya ini cuma sekitar 58 gram aja. Berikutnya untuk strap, kayak yang tadi gue bilang, karena ini pakai lug khusus, kita nggak bisa ganti pakai strap model lain. Jadi sebelum beli jam tangan ini, pastikan dulu nih, kalian tuh harus udah puas sama model strap bawaannya. Kalau menurut gua sih desain strapnya ini juga cakep ya. Dia slim, lebarnya cuma 19 mm. Nggak terlalu banyak lekukan, malah yang banyak di sini adalah lubang-lubangnya. Dan ini berfungsi banget pas kita lagi olahraga atau melakukan kegiatan fisik lainnya. Jadi biar tetap ada sirkulasi udara yang baik di pergelangan tangan kita. Terus untuk ring holdernya cuma ada satu, tapi dia bentuknya kayak dua ya. Dan untuk buckle dia pakai single pin. Tapi pinnya ini lebar dan dijamin kuat guys, karena dia pakai bahan metal. Pindah ke bagian belakang, ya ini hampir semua G-Shock pakai model caseback yang sama kayak gini. Pakai 4 skrup. Materialnya juga sama, stainless steel. Dan di sini ada banyak informasi. Nggak perlu gue bongkar deh ya, karena ini ribet guys, harus bongkar strapnya dulu. Lagian isinya juga itu aja sih, nggak terlalu penting buat kita lihat lah. Kalau pengen tahu seri modulnya udah tertulis di sini 3506. Kalau tipe baterainya kita bisa lihat di websitenya Casio. Di awal tadi udah gue mention ya. Oh ya, untuk warna G-Shock GBD 200 ini punya banyak varian. Dan kenapa gue pilih yang warna hijau stabilo ini? Karena jujur gue lagi bosan banget nih guys sama warna-warna gelap. Jadi gue pilih yang warnanya paling terang. Dan pas lihat barangnya langsung, ternyata ini cakep banget loh. Dia warnanya tuh doff, nggak kelihatan norak sama sekali. Justru menurut gue ini warna-warna yang mahal. Apalagi dipadukan sama warna hitam di dial, tombol, sambungan strap, sama buckle-nya. Menurut gue ini perpaduan yang cocok. Perpaduan warna yang berkelas lah. Hampir kayak warnanya Bumblebee ya. Cuma kalau ini hijau bukan kuning. Tapi ya sama-sama cakep lah. Dan kalau untuk ukuran GBD 200 ini termasuk sedang sih. Kalau diukur dari bezelnya dia cuma 40 mm. Kalau sampai tonjolan case ini 46 mm. Terus kayak yang gue bilang tadi, ini salah satu G-Shock tertipis juga. Cuma 13 mm. Dan untuk lug-to-lugnya ada di angka 48 mm. Kalau lihat dari ukuran, harusnya sih jam tangan ini masih cocok buat dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 15,8 cm. Tapi karena dia pakai semacam adapter di antara lug sama strapnya ini, jadi lug-to-lugnya tuh makin panjang. Jadi kalau buat tangan gue sih ini udah over. Kalian bisa lihat lah, ini gue udah pakai lubang strap nomor 1.
dan hasilnya masih tetap longgar. Jadi untuk ukuran tangan yang cocok buat jam tangan ini tuh, kalau perkiraan gue sih minimal lingkar tangannya sekitar 16,5 cm lah. Lebih gede akan lebih bagus. Oke, kesimpulannya G-Shock GBD 200 ini salah satu smart G-Shock termurah yang sangat recommended. Desainnya timeless, tapi punya kesan yang gagah. Ukurannya slim, ringan, baterai awet, dan nyaman dipakai. Cocok lah buat dibawa olahraga ringan, sekedar buat nyegerin badan. Kayak jogging ataupun running. Karena di sini udah ada fitur-fitur yang mendukung ya. Ada step tracking, jarak tempuh, kecepatan, kalori, dan udah bisa terima pesan juga. Cuma kekurangan di jam tangan ini tuh belum ada fitur-fitur kesehatannya. Nggak ada fitur heart rate, blood pressure, dan sebagainya. Karena ya kembali lagi, ini adalah smart G-Shock termurah. Jadi kita nggak bisa nuntut lebih. Overall sih gue suka banget sama jam tangan ini. Dan kalau kalian mau beli, satu-satunya hal yang perlu kalian perhatikan adalah ukurannya. Kalau tangan kalian lingkarnya di atas 16,5 cm sih, gas aja. Oke guys, itu tadi review dari G-Shock GBD 200 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.